Halo Indonesia, sono Frater Antonio, vengo da Brasil. Kita mal mendengarkan kisah tentang Kain dan Habel. Selamat menyaksikan. Nah, dahulu kala, tepat setelah Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden, mereka sangat sedih karena mereka tidak mentaati Tuhan. Setelah beberapa waktu, Adam dan Hawa memiliki dua orang putra. Putra yang pertama mereka beri nama Kain, dan putra kedua diberi nama Habel. Kisah Kain dan Habel sebagai berikut. Kain adalah seorang petani. Dia menanam sayuran dan juga biji-bijian. Sedangkan Habel adalah seorang gembala yang menjaga ternak keluarga. Nah, Kain dan Habel, mereka seperti saudara kandung pada umumnya. Mereka juga kadang tidak selalu akur. Tapi meski mereka bersaudara, kadang mereka juga bertengkar satu sama lain. Tapi mereka juga sangat mencintai satu sama lain, meski sesekali mereka bertengkar. Mereka bertanya kepada Tuhan, bagaimana mereka dapat menunjukkan kepada Tuhan betapa menyesalnya mereka. Adam dan Hawa, ayah dari ibu Kain dan Habel, memberitahu Kain dan Habel tentang pesan Tuhan supaya mereka mengorbankan seekor domba kepada Tuhan untuk menunjukkan betapa mereka menghargai semua yang Tuhan lakukan dan betapa menyesalnya mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, di sini Habel sangat ingin pengorbanannya menjadi istimewa bagi Tuhan. Dia memilih anak dombanya yang pertama dan terbaik dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Habel untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang Allah minta. Nah, di sini Kain menganggap adiknya itu agak konyol karena menyerahkan domba terbaiknya. Astaga, pikirnya. Kemudian Kain berpikir lagi, saya kan seorang petani dan ini merupakan tahun yang luar biasa bagi panen. Saya tidak bisa menggunakan semua yang saya tanam. Ya, ini kita lihat perbedaan Habel mempersembahkan anak domba yang terbaik semaksimal mungkin untuk Tuhan. Sementara bagi Kain, dia hanya memberikan korban sedikit sekali dari hasil panennya itu untuk Tuhan. Lalu Kain menyaksikan Habel melihat anak dombanya terbakar habis di atas mezbah. Nah, di sini Kain cemburu, Kain iri hati. Maka pada suatu hari Kain meminta Habel untuk berjalan-jalan bersamanya. Dan ketika dia masih marah, Kain menjatuhkan Habel dan membunuhnya. Inilah perbuatan Kain karena dia sakit hati, dia iri hati terhadap Habel, dia membunuhnya. Ketika Kain menyadari apa yang telah dia lakukan, dia lebih khawatir bahwa seorang mungkin melihat apa yang dia lakukan. Atas apa yang dilakukan terhadap saudaranya. Kemudian dia melihat di sekeliling dan menghela nafas lega. Ternyata tidak ada satu orang pun yang melihat dia. Kemudian pada suatu hari Tuhan berkata kepada Kain, Kain, di mana saudaramu? Lalu Kain dia mengangkat bahu. Dia berkata, entahlah, apa aku penjaga adikku? Memangnya saya ini penjaga adik saya? Tuhan menjawab Kain,
Kain, bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap saudaramu satu-satunya? Dia tidak berbuat apa-apa, tapi berusahalah yang terbaik untukku, untuk orang tua dan juga untukmu. Lalu Kain terjatuh ke tanah sambil menangis. Akhirnya dia merasakan kengerian atas apa yang telah dilakukannya. Dan dia harus hidup dengan perasaan itu dan pengetahuan bahwa dia telah membunuh adik laki-lakinya selama sisa hidupnya. Apa yang dapat kita petik dari cerita Kain dan Habel? Nah, kisah Kain dan Habel mengajarkan kita tentang pentingnya menemukan tujuan hidup. Habel mengorbankan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Sementara Kain hanya mempersembahkan persembahan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini penting bagi kita semua supaya kita dapat menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Kita mempersembahkan apapun yang kita punya untuk Tuhan, bukan hanya sebagai kewajiban. Nah, pelajaran berharga juga yang dapat kita petik dari cerita Kain dan Habel adalah tentang kejujuran, tentang ketulusan, kemudian juga emosi dan akibat dari tindakan, terutama ketika seseorang itu iri hati sampai seperti Kain harus membunuh adiknya. Nah, di sini membantu kita supaya ketika kita menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan, kita tahu itu salah, kita menyesalinya kembali, sehingga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana.